Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya YouTube Usahaku Official. Kali ini saya akan membahas tentang enaknya jadi yang punya usaha fotokopi. Jadi di sini apa aja enaknya jadi pengusaha fotokopi. Di sini kita bahas yang enaknya dulu. Nanti yang pahitnya di video selanjutnya ya. Buat motivasi buat teman-teman, apa sih keuntungan atau enaknya di usaha fotokopi, biar teman-teman termotivasi, biar lebih semangat buat menabung buat usaha fotokopi. Mudah-mudahan yang ingin buka usaha fotokopi dilancarkan rezekinya biar bisa buka usaha fotokopi. Nomor satu, kalau nomor satu, keuntungan nomor satu adalah keluarga. Apa sih hubungannya usaha fotokopi dengan keluarga? Jadi kalau kita usaha fotokopi, otomatis kita jaga di toko. Kalau misalnya yang punya rumah, jaga di rumah. Otomatis kita selalu bareng sama anak dan istri. Itu nomor satu. Itu udah saya niatin mulai dari saya lajang. Jadi kalau saya udah nikah, udah punya anak, jadi saya harus bareng terus sama istri sama anak. Ini buat perbandingan, bukan untuk menyudutkan. Saya juga pernah jadi karyawan atau buruh di pabrik atau di kantor. Ya kalau kerja di pabrik otomatis masuk pagi keluar sore. Udah masuk jam 7 ke jam 8, pulang jam 4 jam 5. Otomatis waktu kita kebanyakan di kantor atau di pabrik dibandingin sama keluarga. Jadi kalau kita usaha di fotokopi, kita bareng terus sama anak sama istri. Nikmatnya itu tidak bisa diungkapkan dengan nilai. Nilainya itu sangat tinggi banget. Jadi itu motivasi saya dulu. Jadi saya nabung buat usaha fotokopi biar saya bareng terus sama istri sama anak saya. Saya juga dulu kerja di pabrik 3 tahun di Jakarta. Saya merantau ke Jakarta dengan tangan kosong, modal kosong, tidak punya apa-apa. Dari 2015 bulan 5, tanggal 15, hari Kamis kalau nggak salah. Kamis apa Rabu gitu. Jadi saya udah rasain gimana pahitnya jadi buruh atau jadi karyawan. Salah nggak salah tetap disalahin. Jadi itu saya 3 tahun dari 2015 ke 2018 saya resign, saya keluar, saya kerja jadi supir Grab online mobil. Jadi di situ memang penghasilan lumayan. Saya nabung buat modal nikah, jadi saya nikah dengan biaya sendiri sama punya tabungan sedikit. Jadi habis nikah kita buka usaha. Dulu masih buka usaha warung sih, bukan langsung fotokopi. Kita buka usaha warung, 3 bulan saya jual. Kenapa saya jual? Karena di warung keuntungan menurut saya terlalu sedikit. Memang putaran lebih cepat, tapi ya untungnya nggak banyak kan. Jadi cuma dapat 5 sampai 10% apa 15%. Apalagi rokok modal 20 ribuan, untungnya cuma 1.000. Di fotokopi di ATK modal 20 ribuan, kita masih bisa jual 27 sampai 30 ribu, bisa bahkan lebih. Kalau di warung modal 20, paling jual 21 atau 22. Jadi untungnya sedikit banget di warung. Ini bukan, tapi banyak sih pengusaha warung. Saudara-saudara saya dari Sumatera banyak yang menjadi pengusaha warung dengan sukses. Tapi kan ini kita punya jalan masing-masing. Yang ingin mau usaha warung silakan fotokopi. Berapa? 1.000, 2.000. 2.000 dah lah. 2.000, 2.000.
bantuan lagi nih? Enggak, ini kan tadinya dapat. Sekarang ada setahun lebih mah nggak dapat ini. Terus katanya yang nggak dapat mau dapat nih. Ini di sekolah sono. Ini mau berangkat. Coba aja mau denger ya. Coba mau dengerin informasinya gitu. Habis orang-orang lagi kemarin bertemu jam 5 yang pergi ke selesai. Dari apa bang? Kendal. Bentar ya. Ya. Lihat dulu bang. Saya foto bentar ya. Ini dulu. Dibuka aja bang, dicoba nggak apa-apa bang. Apa lagi? Ini aja. Baterai itu. Yang mana bang? 35. Terus ada 35 yang ini juga 35 semua. Bisa. Apakah? Sama Prinan ya? Oh, PWP yang itu ya, yang kayak kontak yang potongan itu ya? Ini gini, apa bang? Oke bang, kasih ya. Sama-sama. Ya beginilah, saya bikin video sambil jualan. Ini karena tadi agak sepi doang, makanya saya bikin video. Ini kan hari Sabtu siang sampai sore itu biasanya agak sepi sih. Yang rame ntar palingan kalau pasar malamnya udah pada buka, udah pada itu lagi udah pada buka. Nah, udah pada ini sih. Jadi keuntungan ada pasar malam di sini juga pengaruh sebenarnya. Jadi usaha kita juga apa namanya rame sih. Jadi apa namanya ya, sampai mana tadi, keuntungan. Terus keuntungan di barang yang kita jual di ATK 95% barangnya tahan lama, bisa bertahan sampai beberapa tahun. Jadi buat barang busuk itu termasuk jarang sih di toko. Udah keuntungan lumayan, barangnya ATK jarang rusak. Jadi kalau misalnya ini amit-amit misalnya usahanya nggak jalan juga kerugiannya nggak terlalu banyak gitu. Jadi itu di ATK. Jadi alat listrik, di alat listrik itu paling enak. Kenapa saya bilang paling enak? Lampu punya kita di fotokopi yang jual alat listrik gratis. Kenapa saya bilang gratis? Soalnya kita pakai putus tinggal retro. Itu enaknya di fotokopi ini yang jual lampu.
Saya kan buka usaha fotokopi dari 2020 bulan 2 kalau nggak salah ya. Jadi di situ saya beli lampu memang cahaya garansi, nggak putusnya baru bulan kemarin, bulan 11 2021. Itu kan udah 1,5 tahun lebih. Jadi kemarin saya retur juga masih bisa, jadi kita nggak tinggi duit. Jadi lampu atau barang kita elektronik gratis, itu enaknya. Jual alat listrik di toko fotokopi. Kayak ini apa namanya, itu kan rolan. Kadang saya atau lemnya nggak pas, atau ini kan jatuh, rusak, pecah, bisa kita retur. Kita tinggal retur ke perbelanjaan, langsung diganti baru. Jadi kita nggak ada rugi sih sebenarnya di fotokopi ini. Jadi barang-barang kita termasuk barang tahan lama di mainan, keuntungan di mainan. Kayak saya punya anak kecil, saya beli mainan, harganya harga beli bukan harga jual. Misalnya saya beli karena ada kan barang lain kan saya beli buat dijual, itu barang yang buat anak saya beli itu harganya harga jual juga. Jadi itu lumayan sih, misalnya harganya 100, kalau orang beli buat di ini harganya pasti lebih dari segitu. Jadi enaknya keuntungannya di situ ya itu. Nah, terus mana di aksesoris aksesoris juga jarang sih barang busuk. Keuntungan aksesoris juga enak, perputarannya juga cepat. Terus sandal, kayak tadi lakukan sandal satu ya, begitu sih. Kalau sandal ini karena saya baru bikin, baru berapa ya, 2 minggu, iya 2 minggu, sekitar 2 minggu. Laku satu, kadang 1 hari, kadang 2, kadang besoknya nggak ada, kadang besoknya bisa 2 atau 3 gitu. Jadi perhitungannya itu jangan ngarepin langsung rame. Sama kayak saya dulu alat listrik saya bisa kadang 2 hari atau 3 hari nggak ada laku, tapi bisa ini mesti banyak laku gitu. Jadi kemarin saya ngobrol sama teman yang udah senior di fotokopi. Jadi saya ngomong, kalau menurut saya semakin banyak barang yang kita jual, semakin tinggi apa ngomongnya ya, semakin banyak barang yang kita jual, semakin tinggi nilai jual kita. Maksudnya begini, kalau kita cuma jual di ATK Tok, berarti omset pendapatan kita cuma di ATK Tok doang. Kalau kita jual alat listrik, aksesoris, mainan, jadi otomatis penambahan omset lumayan dari alat atau barang yang kita jual itu. Saya ngobrol-ngobrol, dia juga tokonya begitu, tapi saya belum pernah ke tokonya sih. Mereka main badminton, jadi ngobrol sama dia tentang usaha fotokopi. Dia juga berpendapat begitu, segala apa yang bisa kita jual, segala apa yang laku kita jual di fotokopi. Sekarang kita tidak bisa mengandalkan fotokopi atau ATK doang, jadi kita harus menjual berbagai macam apa aja yang laku. Perlengkapan ulang tahun, ATK, alat listrik, aksesoris, mainan, sandal, apa aja kita jualin. Yang penting keuntungan masih masuk. Kalau saya sih gitu, kalau barang masih kita bisa ngambil keuntungan 40% ke atas, saya jual. Jadi kalau udah di bawah 40% enggak. Saya kayak itu kemarin apa ya, sapu. Ngambil sapu itu jualnya itu untuk untungnya sedikit. Kemarin saya nanya sama teman, sandal itu sapu kita misalnya beli 20, itu mentok-mentok kita bisa jual 23.000. Berarti keuntungan cuma 3 apa ya, nggak nyampe 15% doang. 15% menurut saya terlalu kemakan ke modal. Mending kita modal yang buat sapu itu kita beli barang yang lain yang keuntungannya lumayan lebih besar. Kenapa sapu tidak bisa harganya agak tinggi? Karena sapu banyak dijual, mau perabotan jual, warung-warung juga sekarang jual. Jadi di situ sih sebenarnya. Tapi kalau yang punya modal lebih nggak masalah, mau bikin sapu kain, sapu pel, sapu teras, atau sapu lidi. Kalau punya tempat
lahan yang buat pajangannya ya, sama modal sih nggak masalah sih, karena saya bingung mau naruh di mana. Naruh di belakang pasti nggak laku. Jadi ini satu lagi saya kasih tahu ilmu mungkin bermanfaat. Kalau barang yang mau kita jual, barang yang jarang di fotokopi, usahain naruhnya di depan, jangan naruh di dalam atau di dapur. Itu nggak bakalan laku kalau naruh di dapur. Kita naruh di dalam juga susah sih, jadi kita harus naruh barang itu di depan. Jadi misalnya kayak ini barang yang umum di fotokopi saya taruh di depan semua. Aksesoris, itu mainan, itu kan nggak yang jarang. Kalau saya naruh di dalam itu mungkin jarang laku, tapi kalau kita naruh di luar mudah-mudahan. Terus mainan mobil-mobilan, jadi saya naruh di depan. Kalau yang ini sandal sama kabel. Jadi kalau yang jarang, yang nggak umum di fotokopi, biasanya saya taruhnya di depan. Keuntungannya itu doang sih, parkiran saya luas, jadi saya mau naruh barang di luar juga bisa. Tapi ya itu ribetnya itu kalau mau buka sama mau tutup. Jadi kita harus mau capek, ya namanya usaha gitu. Kalau tidak mau capek mending tidur. Jadi kalau saya sih biarin capek, yang penting barangnya laku. Apa lagi enaknya ya? Enaknya sesuka hati, mau libur apa enggak. Coba jadi karyawan. Ini jangan dari tersinggung ya, saya juga pernah jadi karyawan. Kita dibatasin buat cuti misalnya lebaran pulang kampung, atau ada keperluan mendadak lainnya. Kalau di kita usaha fotokopi, mau jam berapa, mau kapan, terserah. Mau pergi kemana, mau tutup, terserah. Tapi ya imbasnya kita nggak ada yang ngomelin sih, tapi imbasnya ke toko kita. Jadi toko kita ntar pengaruh sih kalau kita sering tutup atau bukanya lama, pengaruh. Tapi kalau misalnya lebaran, orang pada maklum sih, kita libur. Kalau karyawan kan palingan 7 sampai 10 hari liburnya. Kalau saya kayak kemarin hampir 3 minggu saya pulang kampung. Kalau lebaran itu mau 2 minggu atau sampai sebulan sih nggak pengaruh sih ke usaha kita. Kalau orang udah juga pada tahu kalau pulang kampung itu lama. Jadi kita juga capek-capek nyari duit ya buat menikmati. Kalau kita nggak bisa menikmati, apa gunanya? Kita udah capek kerja, udah capek nyari duit mulu kayak kagak. Jadi kita menikmati dengan ya begitu pulang kampung bersama keluarga. Jadi kalau saya itu nomor 1 keluarga. Jadi ini ke keluarga juga sih. Kalau usaha fotokopi ini kita masih bisa turun menurun, maksudnya kita udah ada yang udah tua atau yang udah lama, bisa kasih ke anaknya gitu. Jadi usahanya ini bisa berjalan terus menerus. Yang penting pelayanan masih bagus, jadi penjualan juga masih lumayan. Jadi usahanya sampai kapanpun masih bisa. Banyak sih yang dari orang tuanya jadi ke anaknya usahanya gitu. Belajarnya juga nggak ribet banget sih kalau di usaha fotokopi. Yang penting mau belajar. Jadi mungkin sampai sini ya video saya. Jadi saya bingung nih mau mulai. Tadi saya ingat sih, tapi saya udah lupa mau ngomong keuntungannya. Mungkin sampai sini doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.